Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat ikshifil hujub an wujuhil ma'ani hatta atali ala haqiqatil masaili wa hafzni 'anil khata'i waz zalali anta muwaffiqun li amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min indika madadun wa ilaika mu'tamadun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni karistawatuka ma'allamtani aw maqaratu aw masanitu bimaratin hatta taj'alani hafidan dalika kullah. Anjahu qalbi wa tadhimani. Iya iqbadu al-hajatina wa ratunzil ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihul karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah Ta'ala itu timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap menuju timur, disitulah adanya wujud diri Allah Ta'ala. Dan kemana saja aku arahkan pandanganku itu, hadapku, wajahku, nyawaku, dan rohku, akalku, dan seluruh persendianku, maka di sanalah zat Allah, sifat Allah, fi'il apa Allah, wujud Allah, wajah Allah, diri Allah. Maka hilanglah diriku yang kasar ini dan lenyap aku di dalam Allah. Lenyap panah. Bilanya kada tahu, bilanya panah, bila kada tahu di panah tenggelam. Tenggelam kita berenang ke lautan, lautan yang timbul. Kali lagi kita panah kita kepada Allah, kada kita wujud Allah yang ada, diri Allah yang ada. Kalau benci diri kita sebenarnya merampok hak Tuhan yang sulit kita buat. Kalau kita pada sembahyang, pada puasa, kita bertobat, ampit nyaman aja. Kalau kita merasa diri kita ada, kada ampunannya itu syirik. Surah An-Nisa ayat 116 buka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa apapun. Jadi di dalam salat ini sebenarnya kita tubadil. Tubadil itu artinya terganti wujud kita kepada wujud Allah. Maka takbir itu Allahu Akbar. Nyata aku dan Allah jika mengada nyata. Kita kada nyata, kita gaib. Allah yang nyata. Amun Allah Ta'ala gaib berarti kada ada Tuhan. Kalau orang syariat Allah Ta'ala gaib. Aku orang nyata, bujur aja orang syariat. Kalau orang hakikat wujud kita ada baik. La mawjuda bihaqi illallah. Karena kita ini sudah fi'il af'al Allah. Jadi Allah, Nur Muhammad turun roh dan jasad. Jasad, roh, Nur Muhammad, Rabbani. Rabbani itu Tuhan. Nah lah, mulai bawah lah. Jasmani, naik ke atas rohani, naik ke atas Nur Muhammad, ya nurani, ke atas lagi Rabbani Tuhan. Ada pada balik diri kita. Nama empatnya nanti kaji bukan amali, yang amali yang nggak sama empatnya kayak Pak. Jasmani, rohani, nurani, Rabbani, syariat, tarikat, hakikat, marifat.
Jasmani syariat, rohani tarikat, nurani hakikat, rabbani ma'rifat. Di mana andaknya? Di sini Bang. Taipungan bulat mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Lalu siapa yang berzikir? 4 kerah: jasmani, rohani, nurani, rabbani. Mun jasmani aja berzikir, mun kada ada rohani kada kawa. Jasmani, rohani, mun kada ada Nur Muhammad kada kawa. Jasmani, rohani, Nur Muhammad, rabbani kada ada. Amun rabbani itu Tuhan pengen berzikir kada nanti gini kayak apa? Kada kau bernampak. Nah itu. Makanya nakai ilmu sedikit nyiur juga kita ini. Tadi kan syariat, tarikat, hakikat, marifat mulai bawah ke atas. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Kalau nyiur santan minyak. Nah, kalau nyiur dikupas ada nyiur, diparut ada santan, dijerang ada minyak. Jadi di dalam rahasia nyiur itu tersimpan minyak. Di dalam rahasia diri manusia itu, di dalam jasmani itu tersimpan Rabbani, rahasia Tuhan. Siapa nama takbir Allahu Akbar, jangan kita nang hebat, jangan kita nang sembahyang, jangan kita nang bama. Amun orang syariat, bukti orang syariat nak kata salah. Nang berzikir ni aku ni nah jasmani, nang sembahyang ni aku jasmani, nang membaca salawat aku jasmani, nang membaca yasin aku tu wujud di dalam syariat. Kalau di dalam hakikat, lah jasmani salah, nang salat, nang berzikir jasmani salah, nang beramal ibadah salah jasmani. Nang mana? Keempatnya. Nah keempatnya kalau syariat, tarikat, hakikat, marifat, jasmani, rohani, Nur Muhammad, rabbani. Kenapa jadi rabbani ini kada langsung ke jasmani? Hancur jakarnya rabbani langsung ke jasmani. Saking dahsyatnya wujud Allah Ta'ala. Makanya melalui proses rabbani, nurani, rohani, jasmani. Bubuan ini sebenarnya. Makanya dari mana kita? Dari air mani. Itu air mani dari apa? Nur Muhammad. Ini sudah keluar daripada kemaluan lalu ngarannya air mani. Sebelum keluar daripada kemaluan, disitulah air Nur Muhammad. Nah, sebelum air Nur Muhammad, disitulah air sir Allah, air rahasia Allah, air surga. Nah, itu. Makanya tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul rusul ana ila ana. Hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Disitulah diri Allah Ta'ala. Apabila dihancurkan, maksud menghancurkan baiknya, hilangkan bicara jasmani, kembali kepada hati. Hilangkan bicara hati, kembali kepada rohani. Hilangkan bicara rohani, kembali kepada Nur Muhammad. Itulah diri Allah Ta'ala. Kan asalnya rasa tangan nang bajepai, asal batis nang bagerak. Hilangkan buka. Aku jadi tangan kada kuasa juga, hati nang kuasa. Nah, itu yang namanya hancurkan jasmani, jadikan hati. Jadi ujar hati aku nang kuasa di dalam diri manusia. Kalau kau juga salah kepada roh. Nah, roh merasa dirinya hidup, merasa dirinya kuasa. Kalau menggerakkan kebesaran batang tubuh, namun menuntut Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu kemanusiaan yang pada aku. Nah, jadi siapa yang bergerak, yang melihat, yang beramal? Keempatnya: syariat, tarikat, hakikat, marifat. Nah ini yang dinamakan 4 rasa. Kadang yang roti je bang, 4 rasa, 5 rasa. Nah jadi 4 rasa? Kan jasmani, rohani, nurani, rabbani. Ini nah nyatakan nah. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. 4 aja. Mau lagu-lagu India apalahnya. Ayo, pada kali itu disambat. Nah ini nah jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi rasa jasmani itu pahit, masin, kalat, padas. Ini di lidah rasa jasmani ngarannya.
Rasa rohani, nah rasa rohani naik. Rasa sedih, rasa gembira, nah rasa sakit hati, rasa bahagia. Rasa rohani ini hebat daripada rasa jasmani. Kalau sakit lintuhut, bakuring lintuhut, kada apa-apa kan tadi sakit, tapi kalau hati sakit. Nah, umpamanya jasmani sehat, kada bakuring awaknya, tapi hati sakit. Bakuring awak, tapi hati bahagia. Nah lah, ini rasa rohani. Rasa jasmani, rasa masin pada skalat di lidah anaknya. Kemudian rasa rohani itu sedih, gembira, bahagia. Nah itu rasa rohani. Rasa nurani, rasa beriman kepada Allah, rasa ma'rifat kepada Allah. Himung rasanya memiliki ilmu ketuhanan, rasa nurani. Kalau rasa rabbani, rasa yang tidak bisa digambarkan kepada siapapun. Contohnya, pian kalau menggambarkan pian menjilat gula itu manis. Kalau memadahkan lawan kawan manis, nah ini kena awak, nah rahasia oleh pian. Itu rasa rabbani. Rasa jasmani, rasa masin pada skalat pahit. Rasa rohani, rasa sedih, gembira, bahagia. Rasa nurani, rasa himung lawan Allah Ta'ala karena ma'rifat kepada Allah. Rasa rabbani, rasa rahasia yang tidak bisa digambarkan kepada siapapun. Hanya ini lawan Allah. Rasakan dia nikmat. Hasilnya salat, hasilnya duha, hasilnya tahajud, rasakan. Bila yang merasakan nikmat di dalam tahajud, nafas tuh anak himungnya, rasakan nikmatnya ya Allah. Salam 2 rakaat berdiri lagi, nikmatnya ya Allah. Salam lagi berdiri mengadu kepada Tuhan. Baik sedih, gembira, susah, miskin, kaya, apapun, Tuhan itu perlu dikadu. Kalaunya manusia terlalu banyak memintai sarik sidik, paling nian sarik, tapi yang namanya sayang. Jadi ujar guru ulun masih hidup. Ujar sini apa yang ika minta di sini nanang hebat. Ini aja kawanan. Jadi ujar sini dibawa kasih minta Allah tanya sabuting kuncinya. Minta sayangnya. Nangan Allah Ta'ala sayang ya. Nangaran sayang ya. Nah sama lawan paninian. Nangaran paninian tuh sayang dia. Cucu minta duit bayar 10.000. Kena saja dia minta pulang, mau kemana rekamnya juga ya minta duit terus. Tapi dibayari mau mayakan lah utang sini. Bayari paninya itu kan anak itu dikutang. Padahal cok bagi sidin berpuluh-puluh buting. Kasihan kehilang buat bilang 1.000 ada. Tapi ini kan menjual sini bayar itu 500.000. Isinya kok begitu-juta yang berjual bani. Ayolah, saya kalau cucu lah. Sama dengan Allah Ta'ala itu kadang-kadang kita mempunyai kesalahan, mempunyai noda dan dosa, tapi cepat minta ampun kepada Allah. Karena sayang Tuhan, irhamni ya Allah, irhamni ya Rahman, irhamni ya Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir. Itu jadikan doa, irhamni ya Allah, irhamni ya Rahman, irhamni ya Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ibaratnya itu yang kasayangi ulun bercukup berpegang kenan. Ulun berongkian aja. Kayak apa ada salaman? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, jadikan doa. Ini nih, jaga ibaratnya itu doa yang paling pasti, doa yang sungguh-sungguh bahwa hadir Allah Ta'ala, yakin Allah sudah pinanu karena Allah Ta'ala ada pada diri nyaman meminta. Mana yuk lakasnya meminta nang dipintani orangnya jauh orang parah. Biar orang parah, biar sedikit tapi nyakana. Biar kuncinya sebuting tapi kunci Inggris. Ayo. Berapa aja? Ya, kunci Inggris. Kunci Inggris rasuk seberantannya. Karena basic kekebalan kan bilanya kadang kunci Inggris. Pakai buntung ya. Nah jadi disinilah tadi Rabbani, Nurani, Rohani
jasmani. Kita umpamakan. Nah, iwak haruan. Iwak haruan itu kan dulu beranak anakan ngarannya anakan. Beganal salusukan, beganal kalacingan, beganal haruan. Jangan dicari lagi anakannya di haruan sudah. Jangan lagi dicari salusukannya di haruan. Jangan lagi dicari kalacingannya nampak kepada haruan. Jadi jangan lagi dicari rabbaninya di sini sudah. Jangan lagi dicari Nur Muhammadnya di sini sudah. Jangan lagi dicari rohnya di sini sudah. Bila kita memandang jasmani, oh di dalam jasmani ada rohani. Oh di dalam rohani ada nurani. Di dalam nurani ada rabbani. Allahu Akbar. Bila kita memandang iwak haruan, oh di situ juga kelacingan, di situ juga salusukan, di situ juga anakan. Empat nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Nah, jadi ini pengetahuan hasilnya. Makanya kita zikir itu ada keluar nih yang kita zikiri. Makanya kita mengambil zikir tadi dari wali harum, arwah almarhum ini. Hadir sini. Inilah zikir orang makrifat. Kan seakan-akan orang gila nih, mabuk. Orang gila, biasa gila nara taruh ya Pak. Biasa gila ya Allah ya. Iya, lawan si Inur nombor jawabang gila hanya. Karena ada bang tadi orang tasawuf ni gila. Nang ada tu tadangan gila kalindangan orang kada hakon sarahan lah. Ya lah, menggila lang tuan kada. Tu gara-gara pengajian gila ya. Mungkin pengajian tu gila nah tadi masih gila betul. Ini adalah teman-teman Allah, foto aku Allah. Mau orang syariat dia harus menyalahkan. Ini ada mengerti. Di YouTube ulun itu jelas ada mengomel 1 atau 2. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz, istighfar Pak Ustaz ya. Tertawa ya. Sudah lawas terus istighfar sudah lawas. Sudah lawas istighfar. Istighfar itu tahu lah. Artinya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan semurni-murninya. Makanya taubatan nasuha. Nah, bertobatnya gini. Kalau orang syariat itu akhirnya orang syariat. Bertobatnya berbuat maksiat bertobat. Berbuat dia ini bertobat. Tapi ini beramal kalau bertobat ini yang beramal. Kalau ulun nggak amal bertobat pada Allah. Nah, paham nggak? Kalau orang syariat, lah, nang maksiat aja ini bertobat. Umpamanya ini rancak menyimpan sadar orang bertobat ini. Sambayangnya kan bertobat. Ini yang sambayang. Ada ulun bertobat. Ulun kan lagi jalan sambayang. Salat ada. Nah itu nang pengertian bertobat nang sama murni-murninya. Amun pian maksiat di bertobat, pian baik ada bertobat berarti ada murni ngarnya. Nah, nangaran bertobat nasuha itu beampih pian, sambahyang beampih pian, berzikir beampih pian, itu nangarnya bertobat besar-besaran. Amun pian umpamanya berbuat maksiat pian bertobat, amun pian masih merasa pian sambahyang kan bertobat ngarannya. Nah, bertobat ngarannya, tobat maksiat. Nah, itulah sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya bertobat, dengan semurni-murninya bertobat. Sebutin aja kuncinya bertobat nih seorang lah wala. Itu bertobat ngarannya. Takwa pun ada pengertiannya juga. Takwa ini ada 2. Kalau secara syariat takwa beramal beribadah, sembahyang, beramal, berzikir itu takwa secara syariat. Kalau secara hakikat yang namanya takwa ini takutan. Takutan apa? Takutan merampok Allah Ta'ala. Ada orang syariatnya tadi kan takwa beramal beribadah. Kalau kita, aku takutan kan beramal beribadah. Nah, itu aku takutan berzikir. Aku seorang, alhamdulillah. Nah, takutan itu namanya takwa. Jadi pada intinya, orang kalau berzikir, pian berzikir. Orang kalau salat, pian yang salat. Nah itu yang namanya takwa. Bukan artinya takwa itu beramal seorang, beribadah seorang itu pada takwa. Kalau secara hakikat itu merampok hak Allah Ta'ala.
Pian tuh merasa melihat merampok hak sifat dasar Allah Ta'ala. Nah perampok, jangankan merampok hak orang, merampok hak manusia aja gitu. Di penjara orang, apalagi merampok hak Allah Ta'ala. Dan jadi di sini, jadi 4 ini pasti ada pada diri kita. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Jasmani, rohani, Nur Muhammad, Rabbani. Jadi mesra kalinya. Mesra karena oleh kamu antara 4 ini. Makanya apabila tidak merasakan mandi 4 ini tertahu, batal harusnya beramal, berzikir batal, salat batal. Kenapa? Karena ini jasmani aja yang diandalkannya. Ini berzikir jasmani, ini salat jasmani. Banyak nama nuntut 3 ini nah. 3 nama nuntut. Jangan itu jaksa, hakim, jaksa penuntut umum 3 nama nuntut. Jangan ada gempangan. Jadi nampaknya diketahui dulu. Baru salat. Emang gak tahu pada salat jangan. Sambil minum, sambil menyelam, sambil minum air. Ulang lagi. Contoh nilai. Jadi Rabbani ini kan Tuhan lah. Rabbani Tuhan, Nur, Roh. Jadi roh lagi sedikit lagi nah. Ambil roh ini kan 3 roh, Nur Muhammad, Rabbani Tuhan. Jadi roh ini masuk ke awak. Nih. Awak, ini roh. Roh ini tadi ada Nur, ada Allah Ta'ala. Ini awak masuk ke sini. Nah, jadi kemana aja jasad menghadap, disitulah adanya diri Allah Ta'ala. Nah itu zatnya Allah, sifatnya manusia. Pada sifat manusia, sifat Allah Ta'ala juga. Contoh, ini umpamanya zatnya kertas, nah zatnya kertas. Lalu kertas diulah buku Yasin, Yasin ngarnya ambil kertas Yasin. Lalu kertas dibuat lagi buku Burdah, Burdah namanya. Kertas dibuat koran, koran namanya. Kertas dibuat majalah, majalah namanya. Sohor pandangan satu itu sohor tatayakan susun Al-Quran, buku Burdah, buku Syaraful Anam, surat kabar, majalah susun. Sohor itu artinya menyohor pandangan batin satu aja. Tapi kalau berpandir memandangkan buku Burdah Yasin tadi dalam batin semuanya kertas, tapi batin mengatakan. Tapi kalau dipandir kan lain, oh ini surat kabar, oh ini buku Burdah, ini buku Yasin. Amun kita padahal Yasin itu kertas, ayo najurang. Karenanya sudah menjadi sifat sama lena. Itu Allah Ta'ala aja. Ya, pada orang kayak ini, nah. Tapi kita tahu dengan batin apapun yang ada Burdah, Yasin, buku Tabarak, Waqiah, Al-Quran tidak lain adalah wujud tunggal kertas. Sama orang kita ini yang ada di majelis Al-Ikhlas ini, majelis sedikit Anda tidak lain dan tidak bukan wujud Allah. Ulun memandang batin, tapi ulun kalau memandir di dalam batin menyuhud. Itu yang namanya menyuhud. Suhud itu artinya pandangan batin. Contoh lagi, ini Pak Paci, jadi cangkir, jadi mangkok, jadi piring, jadi cirat, karena berbentuk bersifat. Kita suhud, kita pandang satu, tidak lain dan tidak bukan Pak Paci. Tapi kalau kita pandai bersifat sudah ada cirat, ini cangkir, ini piring. Padahal bentuknya aja berbeda. Padahal suhudnya yaitu papaci. Ini aja wujudnya berbeda. Putih, kuning, hiram, abang. Ayo manusia berbelang. Ada yang berbelang wujud manusia karena wujud berbelang. Hiram, kuning, hijau. Sekalinya orang negro berhira di atas rumput. Jangan bingung ya, memahami ilmu tasawuf ini ada yang mengisahkan, ada malah jadi. Nang sesat itu membaca buku gurunya kereda lalu belajar dengan setan. Itu mana ada yang malah jadi ya. Kada pernah gila.
Ya ujar ulun bilangnya dong memandangkan gila bistainya. Menang gila lawan yang baru ujar aja ini. Layang-layang selayang pandang, tinggi rumputnya di padang ilalang, hati kakak rasa bergoncang, melihat si balu disunting orang. Nampaknya, apa itu orang? Apa jadi balu lembat kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit di pohon pinang. Jangan kalinya di waktu bujang, sambian kali baru tatap aku berdatang. Ya dipanggilnya umur baru loh. Aman 7 polis pahitkan keracunan yang mati. Anjir iya. Bagaimana menggoreng lada, ambil minyaknya lalu dilinang-linang. Bagaimana menggoda hati si janda, ambil anaknya lalu ditimang-timang. Hancur mina. Ramai orang tersawuf ini bercinta lawan Allah Ta'ala, pian mahir malam tahajud, belum lagi kita datang ke rumah senang. Kayak apa rasanya bertemu pacar yang merasa berpacar lebih bujang. Seminggu rasa 7 hari. Ulun dia nampun maaf aja pokoknya nanti terang aja lagi bujangan. Seminggu kalau bertemu pacar, melihat lewat di rumahnya, melihat salawarnya kan rasa senang hati. Udah diam. Itu bededenya di padang umum. Wah ini kan lagi yang segitiga itu jangan tadi bedede di kang lapangan. Kalau kena dicuntan orang, ya ada orang karena penyakit dicuntan orang, dipakai orang ada. Jadi tapi ini kan takutan bikin dibuatinya. Nang rabung itu pas mamarah habis jalan dia tuh. Nah jadi katakan nampak ini dari nah. Syariat, tarikat, hadiat, marifat, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi itu ampun Tuhan berdaan. Jasmani Allah, rohani Allah, nurani Allah, rabbani Allah. Kalau lagi diri kita lebur di dalam lautan ahadiyatullah. Siapa yang salat Allahu Akbar dari kita. Wah ini aku ya Tuhan, aku telah menampakkan diriku kepada Engkau. Ujar kertas, aku menampakkan diriku kepada Burda, aku menampakkan diriku kepada Al-Quran, aku menampakkan diriku kepada Alifat, aku menampakkan diriku kepada Quran. Nah jadi di situ kita menyuhud, suhud pandangan batin. Lalu kita berzikir dan dizikirin begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca ulun belum menjelaskan artinya dan maknanya. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku Allah, aku Allah. Ujar sidin kalau ujar kita. Makanya zikir dari Tuhan. Hu Allah, hu Allah. Nah, banyak sini rahasia yang tersembunyi. Allahu Allah. Itu kan imbah salah kan sudah terkumpul. Tapi banyak aja orang yang ada mengerti. Hu orang saya kan ada mengerti apa itu namanya ayamnya. Yang ada mengerti itu apa? Karena bapak disebut orang asal jangan duit di kantong aja di orang. Nah itu prinsip kita, jangan menyakiti orang, jangan membuat orang susah, jangan membuat orang sakit hati. Kita berzikir apapun itu hak kita. Karena kita akan mengganggu orang. Ngarannya aja zikir kita ini zikir sakar, zikir mabuk, zikir gila. Nah, majnun. Zikir majnun. Nah, zikir sakar. Majnun itu gila. Sakar itu mabuk. Nah, mabuk lalu Allah Ta'ala nah gila. Gagah berulang. Jadi kalau sehat Allah pian. Kalau setelah samurat ada bulan turun, apabila keluar pahala itu tujuan kita berzikir. Masalah pahala itu urusan Allah Ta'ala. Ini akan menjadi pahala, ini mencari ketenangan hidup di dunia menuju akhirat. Nah jadi disinilah kita memandang tadi, inilah untuk Allah Ta'ala berkata. Kan di situ kalimat Allah alif lam lam ha. Jadi alif itu tujuannya kepada kita. Iya di situ adalah alif roh alif diri Allah. Lam awal pulang. Lam
awal ini sifat bentuk awak. Nah, lam akhir nama asma bangar masing-masing. Huruf H fi'il af'al kelakuan. Itu kalimat Allah sekali lagi. Jadi nama nang ditawin nang di dinding itu orangnya kada kemana-mana. Nah, kasih keseberatan. Nah, kalimat Allah. Alif lam lam ha. Alif lah. Ada kawak panahnya. Jat diri Allah jat roh. Nah, lam awal pulang lah. Lam awal panahnya kawak. Nah, lam akhir pulang panahnya ke hati. Huruf H kelakuan gerak. Mun kada bergerak kayak kita kada neta Tuhan. Nah, jadi alif lam ha. Alif jat diri Allah roh kepada kita. Lam awal sifat bentuk awak. Lam akhir asma bangaran masing-masing lah. Kada bukan bangaran. Mun Allah Ta'ala kada bangaran sabarteun asalang alim maniauna. Ya, kakan-kakan banyak bermainannya. Orangnya 50, anak seorang 3. Allah makanan haram naik sebertannya. Kada mayu nasinya. Nah, jadi bangaran segala masing-masing asma. Huruf H itu fi'il af'al kelakuan. Nah, jadi andaknya kalimat Allah di mana? Jelas di sini. Lalu di dalam kesimpulan Islam, Allahu pada nama niyauna. Kan ali Allah nah. Makanya nah alif lam lam ya. Nah, Allah telah simpungan berdiri pun huruf alif nah. Rukuk huruf lam awal, sujud huruf lam akhir, duduk huruf H apa bunyi? Di mana letaknya alif lam H? Jelas ke sini. Tangannya aja sudah nah. Tangan kita aja kiri 81 huruf Arab, kanan 18 huruf Arab, 18 tambah 81 99 asmaul husna. Supaya lengkap 100 ya orangnya bergerak. Allahu Akbar. Itu nama Allah Akbar itu orangnya. 99 orangnya Allahu Akbar. Kalau mobil paling kiri pasti 81, kanan 18. Bilanya karita itu berarti kita meragukan. Kiri 81, kanan 18, 18 tambah 81 99. Makanya asmaul husna lah nyecik pas ke 100 orangnya namanya sendiri orangnya Allahu Akbar orangnya namanya Allah Rahman dari Malik orangnya Allahu Akbar kalamnya. Nah, jadi disitulah kita hancurkan bukan jasmani pian, ada hati pian. Bukan hati pian ada roh, bukan roh ada Nur Muhammad. Jangan lagi tidak ada di situ sudah. Nah, jadi kan turun kalau Nur Muhammadnya kepada roh, turun kepada hati, kepada awak. Lalu awak bergerak, berzikir, kenyataan daripada Nur Muhammad. Itu yang simpun sudah. Jadi Allah Ta'ala terjadi nampak kepada Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad memandu kepada roh, lalu kepada hati, lalu kepada awak, sehingga mulut berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga tangan Allah Akbar, sehingga berbacaan. Kesimpulannya kita simpulkan melihat, mendengar, berpandang, berjalan Nur Muhammad habis. Mana jid Allah Ta'ala-nya di situ sudah. Nah, jadi amun jasmani ini artinya ampun Allah, rohani ampun Allah, Nur Muhammad juga ampun Allah Ta'ala. Hak kita kan apa yang dicabut, apa yang ditimbang, apa yang dihisap, apa yang dihitung. Tidak hitungan kada dihisap. Nah, ini perjalanan orang yang marifat nang bujur karam dengan Allah Ta'ala. Jadi panah tenggelam. Jadi apapun menyuhut pandangan itu nang pandang nur. Nama mana nur, ampunnya nurun ala nurin. Jadi kada lagi mawadah orang, kada lagi menghina orang, kada lagi rasa sayang di harta, kada lagi habis seperti tinggal. Semuanya akan tertinggal. Yang terbawa tadi adalah jasmani, rohani, nurani, rabbani ini terbawa. Kalau duit harta tertinggal, biar jangan sayang untuk berbuat akhirat. Karena kita mati kita tahu pintu kematian itu di sini nana. Pintu kematian. Sampatlah dua detik tiga kali sampai esok, belakangnya, lalu serangan jantung.
Nah, jadi lagi punya mati, anak hidup bahkan semuanya apa nanti cintanya, bahkan ada belum banyak isi harta, anak menjulung harta. Nah, ke majelis, ke masjid, sudah mati gara payu lagi di dunianya enggan. Nah, jadi inilah orang makrifat itu jangan merasa sayang. Jangankan harta, jiwa dan raga pun ampun Allah Ta'ala. Kita pikirkanlah himat bercari nih. Siang malam mengumpulkan harta. Orang nak ada harta gini hidup aja, makan aja, kita pikirkan. Nah, kekayaan pada diri kita itu 3 ya. Artinya itu sebatas yang dimakan kenyang sampai, sebatas yang dipakai selambar, ilmu dan amal. Amun umpamanya ini banyak berisi makanan, berwarung punya banyak makanan, mungkin lagi memakan sawarungan, sebatas kenyang. Satu. Yang kedua, ini berisi baju yang di ujung urung berisi tapi banyak. Lihat ya, ini sekali guring mencari tapi buruk. Kenapa? Perlu dikamihi mamanya. Jadi nangka kalian pada diri kita tuh yang dimakan sebatas kenyang, yang dipakai selambar, 2 lembar, 3 lembar paling anal baju lapis, pokoknya lah baju kayak ini, bajakin. Ada yang sampai apa 5 lapis, nang sugi kayak apa aja kan ada baju sampai 5 lapis, 4 lapis kan ada. Nah, jadi nang ketiga ilmu dan amal. Itu yang kita bawa, itu yang harta kekayaan kita, yang dimakan sebatas kenyang, yang dipakai selembar 2 lembar, ilmu dan amal. Jadi kita perlu membagi buta. Bisa ini kan mengajar target uang, tapi hasilnya nah, sudahkah kita orang-orang yang mempunyai duit yang berlimpah? Terus ada jamaah ulum ke sini, jamaah orang marifat. Sekali Sulaiman Habib itu orang marifat juga. Jadi Sulaiman Habib itu juga untuk perusahaan, untuk agama, untuk diri sendiri. 3 dirinya harus dapat duit ini bagi 3. Artinya kiri pang kita kena kiri. Tapi sebatas kemampuan kita juga, kita umpamanya hasil 50.000, 100.000 sehari, petak berbagi aja, tapi bagi 100.000. Nah, kalau bapak asal adanya dihitung-hitung aja, aku ini berduit daripada orang, aku ini berduit daripada orang menyumbang kawan 200-300, seorang 10.000, uyuh hayangnya daripada ayah betul sahur. Nah, jadi sama-sama kita, karena di situ al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana zahidan. Orang yang bakhil, orang yang kikir tidak akan masuk surga sekalipun dia orang yang alim. Ini ada dia saja sekadar kewajiban 5 waktu, tapi ini kada sayang. Apa yang dia miliki kemampuannya, ini nang hebat. Jadi sebenarnya nang masuk surga ini, bukan orang susah kada. Orang sugi dia tak dulu 500 tahun, tapi dikirimnya di berurut. Aman sugi nampak malahnya deh tadi. Ini kalau orang marifat ini malah jari bahwa diri kita kada ada lagi berisi apa-apa. Kita kalau yang masak sakit, sehat senang. Kawa makan, tapi 2 piring itu dia paling kawa makan. Sapiring 2-3 jarang lah. Itu nang sugi pada kita, nikmatnya sehat, nikmatnya beramal di dalam marifat. Itu. Jadi jangan keluh kesah orang-orang yang akan berduit. Jangan sombong orang yang berduit, berbagi rasa. Orang kalian jangan umpamanya, orang ini ada berduit, seorang berduit berkisah ini aku ini, jangan. Itu orang sakit. Jangan berkisah memberi ya bapak. Berkisah kalau memberi juga. Ini ahlak adab itu nomor pertama daripada ilmu. Kita ini ilmu ini sempurna, ilmu memakainya aja lagi. Jadi jangan merasa memiliki. Jangan ibaratnya kita anak menyumbang apapun, nak berhira juga. Makin barangnya benar, makin jangan diitik lagi, disimbur langsung. Adiknya berhira dia, nang kaya boya kenapa rasanya kali memacam-macam mata. Apa benar kayak tengyur. Nah jadi inilah perjalanan orang yang marifat, orang yang ahli sufi itu 3 yang kesugihan pada diri kita. Makan sebatas kenyang,
Pakaian artinya sebatas yang dipakai, ilmu lawan amal itu dikirakan. Ini sama aja, yang susah, yang miskin sama aja. Yang penting happy aja. Yang penting senang gembira. Tapi yang namanya manusia ada perasaan sedih, tapi ada akal. Ya Allah, pian juga mau sedih, pian juga mau bahagia, pian juga mau penyakit, pian mau obat. Jangan berbahasa kasar, ya Allah, pian mau penyakit. Mustahil pian kalau mau obat. Kayak bahasa kasarnya lah, anggaplah abad. Pian bahaya. Amun pian sugi ulun susah. Ayo, supan pian kuitan. Ini anaknya si Anu ya, nah. Jadi dia ya Allah Taala. Ya dengan tahajud, jangan bim salabim baru mau. Ini kada anak sugi bim salabim. Mau begitu kan pasti berusaha ini itu pasti. Orang ma'rifat itu artinya 9 untuk akhirat, dunia 1. Jangan enggan untuk bersedekah, jangan enggan, jangan sayang itu nah. Apalagi untuk masjid, untuk majelis jangan sayang untuk kita sebertan. Ayo, untuk kita sebertan, jangan artinya duduk di majelis boleh, duduk di majelis boleh. Oh iya, kita berpikir. Jangan maksud dulu, jangan artinya umpatan. Kita harus menelaah sebenarnya ilmu untuk bulik. Ilmu ini bukan baharatan, bukan baliman, gak ada. Untuk pian bulik masing-masing. Untuk bulik jadi sama-sama kita rata. Artinya jurang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ulun gak pernah membedakan, ampun maaf. Yang sugih, yang miskin gak ada. Tapi kalau guru-guru lain, ampun maaf, mana si Ano. Nang sugi dicari nang susah kada lah. Ini apa nang susah aja nang memusuhi piring. Pakawin itu Rasulullah mau. Nah ini itu rahasia ilmu itu sebenarnya. Jadi sama aja nang berduit ya nang kada. Tapi nang berduit jangan enggan pergi beberapa orang biasa aja. Ini orang yang biasa tapi artis dia. Ini kada tahu ini artis lah, ini artis balapan. Sekali lagi nanya nang tahu kan, nang tahu makin bertambah yakin artis kepanjangannya Ahmad Raja T tampan idola S setiap wanita. Sekalinya ada yang menang TS ya, artinya TS itu tinggi semampai. Sekalinya tinggi tak sampai. Dan bapaknya artisnya juga. Biar bungas kan berartis. Ini artis ini awalnya mudah kayaknya cari orang terus. Nambah biar ini kan dari Pangkalan pun daripada sangat tak, daripada kirim pangan, jauhnya Cinanya. Ada yang parak-parak di sini Cinanya rusak. Jadi kan ada orang yang tulisnya pakai hari sarang halang kandangan ada nih. Nangka puas ada merebahan ada yuk. Ini Cinanya TV orang apa tuh? Antinanya anti apa? UHP kah? Kayak sampai punya mana? Seorang antinnya ngapa? Anu tutup panci. Entah, TV yang banyak samutnya. Jadi mudah-mudahan kita awak memakai ilmu di sini. Mudah-mudahan kita selamat meninggal dunia, mati ilmu husnul khatimah. Jangan ragu dengan ilmu di sini. Yang penting kita jangan meninggalkan salat, jangan meninggalkan syariat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.